Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita katakan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan 43. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu.
Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan pada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana persahabatan daripada Daud dan Yonatan. Jikalau semalam tema firman Tuhan yaitu adalah sahabat sejati, hari ini tema firman Tuhan yaitu ujian persahabatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan semalam berkata bagaimana Daud izin kepada Yonatan untuk tidak menghadiri perjamuan makanan raja, sebab dia tahu bahwa Raja Saul akan membunuhnya. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Yonatan, Yonatan masih kurang percaya, dan Yonatan ingin memastikan hal demikian dengan mengizinkan Daud tidak menghadiri acara tersebut. Dia bersembunyi, sehingga pada waktu Daud bersembunyi dan Yonatan dengan ayahnya Saul sedang makan, dan hari pertama pada waktu itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Saul belum memiliki prasangka yang buruk. Dia masih berpikir mungkin Daud tidak hadir karena mungkin dia tidak tahir sehingga dia tidak dapat hadir. Namun pada hari yang kedua Bapak Ibu, ketika Daud tidak menghadiri dan tidak mengisi kursinya kembali untuk datang makan bersama dengan raja, menimbulkan pertanyaan kepada raja, sehingga raja bertanya kepada Yonatan, "Di manakah anak Isa itu? Kenapa dia tidak hadir baik kemarin bahkan hari ini?" Sehingga Yonatan memberi jawab seperti apa yang mereka janjikan dengan Daud, bahwa Daud meminta izin untuk pergi ke Bethlehem menghadiri acara persembahan yang mereka lakukan bersama dengan keluarganya. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh Daud kepada Yonatan bahwa ayahnya Saul memiliki rencana yang buruk, yaitu ingin membunuh Daud, telah terbukti dengan apa yang terjadi ketika Yonatan menjawab pertanyaan daripada ayahnya Saul yang membangkitkan amarah daripada Saul, yang membuat Saul marah kepada Yonatan. Bahkan Saul tidak segan-segan hanya ingin membunuh Daud, namun juga ingin membunuh Yonatan anaknya sendiri, di mana dia melemparkan tombaknya ke arah Yonatan. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih membuat Yonatan semakin yakin dan membuat dia menjadi ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia melihat selama ini bagaimana kepemimpinan ayahnya yang begitu luar biasa ketika roh Allah masih menyertai kehidupan ayahnya Saul. Namun ketika roh Allah undur daripada Saul, kuasa iblis menguasai kehidupan daripada ayahnya Saul, sehingga anaknya sendiri pun dia rela ingin membunuhnya hanya untuk memiliki kekuasaan itu. Dia takut kekuasaan yang ia miliki direbut oleh Daud, sehingga dia tidak menginginkan Daud boleh berada kembali hidup, bahkan juga Yonatan. Dia ingin memusnahkan mereka sehingga kepemimpinannya berjalan dengan lancar tanpa gangguan siapapun. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini bagaimana kita akan melihat persahabatan daripada Yonatan dan Daud, sebagaimana tema semalam, sahabat sejati diuji. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Yonatan mengetahui kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Daud bahwa ayahnya Saul ingin membunuhnya, membuat hati daripada Yonatan sedih
Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam firman Tuhan tadi yang kita baca. Ketika Yonatan mengetahui niat jahat daripada ayahnya, membuat Yonatan tidak selera makan, membuat hatinya sedih. Sebab dia sungguh mengasihi Daud. Karena mereka sudah bersumpah di hadapan Tuhan bahwa Allah akan menyertai baik kehidupan Daud, bahkan menyertai daripada kehidupan Yonatan. Bahkan mereka tidak akan menyakiti satu sama lain. Namun kasih yang daripada Allah itu yang akan mereka pancarkan dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai sahabat sejati, apa yang mereka telah janjikan ketika Saul akan melakukan perbuatan jahat sebagaimana yang dikatakan oleh Daud, maka Yonatan akan menjumpai Daud ke padang dan akan memberitahukan hal yang benar-benar terjadi. Apakah benar Saul akan membunuhnya ataupun tidak, dengan tanda yang akan mereka buat sebagaimana mereka janjikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang telah disampaikan oleh Daud benar terjadi. Dan hal itu membuat Yonatan untuk pergi ke padang, menyampaikan kepada Daud apa yang sedang terjadi dan apa yang akan hendak dilakukan oleh Saul. Jika kita membaca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-42 dikatakan, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu besar ikatan persahabatan yang dimiliki antara Yonatan dan Daud, sehingga Yonatan berani menentang titah daripada ayahnya. Dia memilih persahabatannya dengan Daud yang dilandaskan dengan kasih yang daripada Tuhan, daripada hubungannya dengan ayahnya yang sudah rusak atas kuasa iblis, atas kuasa setan yang boleh mempengaruhi kehidupan daripada Saul, yang mengingini kuasa, memiliki kerajaan itu demi kepentingan sendiri tanpa memikirkan kehidupan daripadanya Yonatan. Dia menginginkan Yonatan juga mati, bahkan juga Daud. Sehingga Yonatan memilih kasih yang daripada Allah dan menjumpai Daud dan berkata kepada Daud, kiranya kasih daripada Tuhan kita menyertai baik saya maupun engkau, Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada banyak ujian yang akan kita alami. Namun untuk dapat menghadapi persoalan itu, kita diajarkan untuk boleh hidup dalam kasih daripada Kristus, sehingga kita boleh memilih mana yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak salah memilih yang mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang membuat hubungan itu semakin kacau. Namun Bapak Ibu, ketika kasih itu ada dalam kehidupan Yonatan dan Daud, hubungan mereka semakin diperbaiki oleh Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan menyertai Daud, akan menyertai daripada kehidupan Yonatan. Jikalau kita membaca dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37, dikatakan Bapak Ibu, ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus, dikatakan di sini tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama yang boleh disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita, bahwa kasihlah yang akan mendasari hubungan kita semakin baik, baik bersama dengan Allah, bahkan sesama dengan kita. Dan itulah yang diajarkan melalui persahabatan yang dimiliki oleh Yonatan, bahkan Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan persoalan, jangan biarkan kepentingan sendiri membuat hubungan kita menjadi semakin kacau. Namun biarkanlah kasih itu yang boleh melingkupi kehidupan kita,
maka itu akan membuat hubungan kita semakin baik. Sebab Allah datang ke dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dan itu juga yang diajarkan Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita ke depannya akan semakin baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun ujian kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, mari andalkan kasih yang daripada Allah. Maka Allah akan menolong kita memilih hal yang terbaik, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah dan hidup kita semakin baik ke depannya. Sebab kasih itu adalah salah satu syarat yang paling utama yang Tuhan berikan untuk hidup kita semakin baik ke depannya. Sebagaimana hidup daripada Yonatan dan Daud, ketika kasih itu ada dalam hidup mereka, maka kehidupan daripada Yonatan tertolong, bahkan Daud juga ditolong oleh Allah. Ini menjadi firman Tuhan hari ini dalam hidup kita, bahwa kasih itu yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Yonatan dan Daud memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan Allah, karena kasih itu mereka miliki, sehingga kasih itu yang mempererat hubungan mereka, semakin saling mengasihi satu sama lain. Dan biarlah Tuhan kami juga memiliki kasih daripada Allah, sehingga hubungan kami di antara kami, baik itu sesama kami yang percaya, bahkan orang sekitar kami, semakin baik lewat kasih yang boleh kami tabur sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.